Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah TV LG layar datar. Dan ini TV-nya rencananya mau diganti dengan mesin TV digital ya teman-teman. Jadi ini akan diganti mesinnya. Nah, di sini saya sudah persiapkan mesin TV digitalnya. Nah, ini dia mesin TV digitalnya. Nah, di sini saya memakai merek Wacom Toras. Oke, langsung saja kita akan bongkar dulu televisinya dan kita akan pasang mesin TV digitalnya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya bongkar ya teman-teman. Namun, nah ini ternyata untuk yok defleksinya ternyata sudah rusak ya teman-teman. Dan ini ada bagian untuk vertikalnya juga sudah hilang. Nah ini salah satu lilitan vertikalnya sudah hilang. Dan ini banyak sekali ada yang putus. Oke sebentar. Nah di sini saya akan coba cari untuk defleksi yok untuk TV layar datarnya. Namun setelah saya cari tidak ada ya teman-teman. Adanya cuma TV layar cembung. Nah ini adalah yok untuk TV layar cembung dengan ukuran 21 in. Nah di sini saya akan memakai yok ini ya teman-teman. Nah mudah-mudahan bisa. Nah ini kalau kita perhatikan dalemannya ini kelihatan sekali berbeda ya teman-teman. Ini adalah untuk yang flat. Ada yok bawaannya. Dan ini juga ada beberapa lilitan. Nah berbeda dengan ini teman-teman, ini terlihat polos. Nah ini kebetulan pas untuk TV atau tabung layar besar. Oke teman-teman, di sini saya akan coba untuk memasang mesinnya. Kita akan pasang. Nah mudah-mudahan tidak ada masalah di gambarnya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan pasang dulu mesin TV digitalnya. Dan untuk mesin TV digital ini sebenarnya untuk TV layar cembung ya teman-teman. Jadi bukan untuk TV flat atau layar datar. Ini adalah mesin TV digital untuk layar cembung. Oke teman-teman, langsung saja kita akan rakit mesinnya. Nah ini adalah tuner digitalnya. Nah ini sebenarnya kalau bisa kita pilih yang tunernya jadi satu dengan mesinnya ya teman-teman. Nah kalau ini termasuk yang tuner terpisah. Jadi nantinya kalau kita pasang agak sedikit ribet ya teman-teman. Oke teman-teman, nah berhubung ini adalah mesin TV digital untuk layar cembung. Nah ada beberapa komponen yang harus kita modifikasi. Nah ini adalah kapasitor untuk horizontalnya, jadi untuk gambar kiri dan kanannya. Dan ini adalah elko untuk di vertikalnya. Nah ini nantinya saya akan rubah. Dan resistor ini nantinya saya akan tambahkan ya teman-teman. Nah ini adalah resistor 1 ohm. Dan ini adalah elko 1000 mikro 25 volt. Nah ini nantinya elko-nya kita akan rubah nilainya. Dan untuk kapasitor ini juga kita akan paralelkan. Oke teman-teman, langsung saja ini akan kita rakit. Kita akan pasang di unitnya. Oke teman-teman, nah ini untuk mesinnya sudah saya pasang. Nah jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Nah ini untuk anoda capnya sudah dipasang. Dan untuk defleksinya, nah ini adalah kabel untuk horizontalnya. Di sini dipasang merah, ini biru, ini putih, dan di sininya yang hitam. Oke, sekarang kita akan coba colokkan kabelnya dan kita akan tekan switch on off-nya. Nah, ini indikatornya sudah hidup ya teman-teman. Oke, nah ternyata TV-nya sudah hidup ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ternyata untuk gambar kiri dan kanannya sudah full ya teman-teman. Yang mana biasanya mengecil, jadi gambarnya akan terlihat seperti kotak di tengah-tengah ya teman-teman. Oke sebentar, nah ini belum dipasang antenanya. Oke sebentar, coba saya akan pasang antenanya. Oke teman-teman, nah ini antenanya sudah dipasang dan kita lihat gambarnya.
Nah, ini gambarnya untuk kiri dan kanannya sudah bagus teman-teman. Jadi permasalahannya cuma di atasnya. Ini di bagian atasnya gambarnya berkurang. Oke, sebentar coba saya akan atur dulu untuk yoke defleksinya. Ini gambarnya sedikit miring. Nah, ini perlu hati-hati teman-teman karena ini tegangan tinggi. Oke, kalau kita perhatikan untuk kiri kanannya sudah bagus, namun untuk atas dan bawahnya sedikit berkurang. Nah, berarti untuk gambar kiri dan kanannya sudah cukup bagus. Jadi permasalahannya cuma untuk bagian atasnya ya teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal itu di sini kita akan mengganti elko 1000 mikro 25 voltnya. Oke, sebentar coba saya akan cabut dulu kabelnya. Nah, jadi karena gambar untuk kiri dan kanannya sudah full atau sudah bagus, jadi kapasitor ini tidak perlu diganti ya teman-teman, atau dirubah nilainya. Jadi kita hanya perlu mengganti elko-nya ini dan resistornya ini. Resistornya ini akan saya paralelkan. Oke teman-teman, nah ini dia 3 komponen yang akan kita rubah. Nah, ini adalah elko 2235 volt dan ini adalah kapasitor untuk bagian horizontalnya. Nah, karena bagian horizontalnya sudah bagus jadi kita tidak memakainya ya teman-teman. Jadi ini kita akan simpan saja. Dan untuk resistornya ini, nah di sini saya memakai resistor 1,2 ohm. Di sini resistornya akan saya paralelkan dengan resistor yang tadi. Oke teman-teman, langsung saja kita akan pasang resistornya dan kapasitornya. Nah, ini tidak kita pakai, jadi kita simpan saja. Nah, ini kalau kita memakai yoke bawaannya, seharusnya ini dipasang di sini ya teman-teman. Di kapasitor yang ini, kita tinggal memparalelkannya. Nah, jadi karena gambar kiri dan kanannya sudah bagus, jadi kita tidak pakai. Dan nah, untuk elko ini adalah elko 1000 mikro 25 volt. Dan di sini saya akan menggantinya dengan elko 2235 volt. Oke, langsung saja kita akan pasang elko-nya. Oke teman-teman, nah ini dia elko 1000 mikro 25 volt. Ini akan kita ganti dengan elko 2235 volt. Oke, langsung saja kita akan pasang elko-nya. Oke teman-teman, nah itu elko-nya sudah dipasang. Oke, selanjutnya kita akan ganti atau tambahkan resistornya. Jadi maksudnya resistornya di paralel teman-teman. Jadi bukan diganti. Oke, di sini saya akan memaralelkan dengan resistor yang tadi, yaitu resistor 1,2 ohm. Nah, di sini saya akan pasang dari sini saja teman-teman. Oke, ini resistornya sudah dipasang. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba colokkan kabelnya dan kita akan testing untuk gambarnya. Apakah gambar TV-nya sudah mau melebar atau belum ya teman-teman. Oke, saya akan pasang dulu antenanya. Oke, kita colokkan kabelnya. Nah, gambar TV-nya sudah melebar teman-teman. Jadi sudah melebar ke atas. Nah, namun ini terlalu lebar. Nanti kita akan atur, kita akan masuk ke factory setting. Nanti kita akan atur untuk vertical size-nya. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan setting dulu untuk gambarnya. Oke teman-teman, nah untuk men-setting gambarnya, nah di sini saya memakai remote yang seperti ini teman-teman.
Ini adalah remote TV Cina, jadi ini model lama. Jadi kita tinggal menekan lubang kecil di remote-nya. Nah, ini sudah keluar factory settingnya. Kita akan cari yang namanya vertical size. Nah, kalau untuk remote bawaannya saya coba-coba masih belum bisa ya teman-teman. Ini kebetulan saya ada remote yang putih, jadi saya memakai remote ini. Oke teman-teman, nah ini untuk gambarnya sudah saya atur untuk vertical size-nya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk logo siaran televisinya sudah bisa terlihat ya teman-teman. Nah, ini gambarnya sudah kembali normal. Oke, sebentar. Nah, ini gambarnya agak miring ya teman-teman. Nah, ini untuk yuk defleksinya belum saya mur. Nah, ini tinggal dirapikan saja. Nah, untuk keluar dari factory setting kita tinggal menekan lubang pada remote-nya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah selesai dirakit. Ini tinggal saya menyesuaikan untuk switch on off-nya dan juga sensor remote dan lampu indikatornya. Oke teman-teman, nah untuk switch on off-nya kita akan pasang. Nah ini dia, ini sudah saya rakit. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Nah ini sebenarnya kita bisa saja memakai switch on off yang model kayak di stop kontak itu teman-teman. Jadi mirip-mirip kayak TV Muslim Polytron. Kita bisa memasangnya di sampingnya. Nah namun di sini saya memilih untuk memasang switch on off yang ini. Nah ini tinggal saya kasih lem dan juga nantinya saya akan kasih mur dari bawahnya. Jadi supaya lebih kuat ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah selesai dirakit. Dan ini juga sudah saya rapikan untuk kabel-kabelnya. Dan nah itu adalah switch on off-nya, jadi saya pasang seperti itu. Dan juga untuk sensor remote-nya dan lampu indikatornya. Dan nah ini adalah elko yang tadi diganti. Dan resistornya juga sudah saya rapikan. Oke teman-teman, nah ini TV-nya akan saya putar biar enak dilihat. Kita akan sekalian testing untuk gambarnya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya tutup dan rapikan. Nah ini dia hasil gambarnya. Nah ternyata gambarnya cukup bagus juga ya teman-teman. Oke teman-teman, nah demikianlah cara merubah TV analog ke TV digital dengan cara mengganti mesinnya. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru menemukan channel Widi Teknisi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat bermanfaat dan terima kasih.